Masuk ke bab pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang itu dibutuhkan untuk menganalisa irama jantung pada saat cardiac arrest. Irama jantung pada saat cardiac arrest yakni fibrilasi ventrikel, takikardi ventrikel tanpa nadi, irama listrik tanpa nadi, dan asistol. Fibrilasi ventrikel dan takikardi ventrikel terdokumentasi terjadi pada lebih dari 70% pasien yang mengalami cardiac arrest. Jika di tempat kejadian terdapat automatic external defibrillator atau AED, maka segera ambil dan pergunakan. Jika petugas Emergency Medical Service atau EMS datang dengan membawa defibrillator dan monitor atau terdapat ambulan dengan fasilitas tersebut, maka diberikan energi sebesar 200-360 J untuk alat yang monofasik dan 120-200 J untuk alat yang bifasik. Angka keberhasilan sesudah dilakukannya shock pertama dengan alat bifasik sebesar 96%, sedangkan monofasik 54-77%. Status neurologis yang lebih baik pada pasien dengan alat bifasik yakni sebesar 87%, sedangkan monofasik 53%. Masuk ke bab penata laksanaan. Untuk memberikan pertolongan pertama pada cardiac arrest yang terjadi di luar rumah sakit, kita perlu memahami first aid. First aid sebagai upaya penilaian dan tindakan yang bisa dilakukan oleh bystander atau oleh korban dengan peralatan yang minimal atau tanpa peralatan sama sekali. First aid dapat dipelajari oleh semua orang dan semua orang seharusnya mampu menjadi penolong. Akan lebih baik lagi jika setiap orang bersedia mengikuti pelatihan sehingga mampu menjadi first aid provider. Tujuan dari penyedia first aid meliputi menjaga kelangsungan hidup, mengurangi penderitaan, mencegah penyakit lebih lanjut atau cedera, dan meningkatkan pemulihan. Kompetensi first aid antara lain mengenali, menilai, memprioritaskan kebutuhan akan first aid. Nah, selain itu, first aid juga memberikan perawatan dengan menggunakan pengetahuan, keterampilan, dan tindakan yang cukup dan mencarikan perawatan yang lebih baik jika diperlukan. Upaya untuk memberikan pertolongan pada cardiac arrest itu terus berkembang dari waktu ke waktu. Ada beberapa pembaharuan pada guidelines AHA 2010 di mana pembaharuan tersebut berfokus pada penolong yang berasal dari masyarakat sekitar, bukan dari petugas kesehatan yang terlatih. Perubahan yang penting pada pembaharuan guideline American Heart Association atau AHA untuk resusitasi kardiopulmoner dan perawatan kegawat daruratan kardiovaskuler 2015 pada bab Basic Life Support atau BLS dan peninjauan kualitas CPR. Yang pertama, rantai survival itu tidak berubah dari guideline AHA 2010, tetapi terdapat peningkatan penekanan pada identifikasi secara cepat potensi terjadinya cardiac arrest oleh dispatchers atau penolong yang membantu menerima telepon, dengan pengambilan keputusan yang cepat untuk memerintah dilakukannya CPR pada penelpon. Yang kedua, pembaharuan guideline ini memperhitungkan pertimbangan keberadaan ponsel di mana-mana yang bisa digunakan oleh penyelamat untuk mengaktifasi sistem respon kegawat daruratan tanpa harus meninggalkan korban. Untuk petugas pelayanan kesehatan, rekomendasi ini memperbolehkan fleksibilitas untuk aktivasi respon kegawat daruratan untuk pengaturan yang lebih cocok bagi pelayanan klinis. Yang ketiga, lakukan CPR yang berkualitas untuk memperbaiki harapan hidup korban cardiac arrest. Dan yang keempat, pembaharuan guideline ini termasuk rekomendasi untuk simultan, pendekatan gerakan kompresi dada, manajemen jalan nafas, bantuan nafas, mendeteksi irama, dan pemberian shock jika terdapat indikasi oleh tim penyelamat yang sudah terlatih yang terintegrasi dalam pengaturan situasi yang berlaku. Baik, rangkaian tahap BLS sesuai guideline AHA 2015 untuk penolong awam tidak terlatih. Yang pertama, pastikan tempat kejadian aman. Yang kedua, cek respon. Yang ketiga, berteriak minta bantuan terdekat.
telepon atau meminta seseorang untuk telepon 911. Penelpon tetap berada di samping korban, telepon dalam kondisi speaker menyala. Yang keempat, ikuti instruksi dispatchers. Yang kelima, cari tidak adanya pernafasan atau hanya gasping sesuai instruksi dispatchers. Yang keenam, ikuti instruksi dispatchers. Kemudian untuk penolong awam terlatih, pastikan tempat kejadian aman, ya itu yang pertama. Kemudian yang kedua, cek respon. Yang ketiga, berteriak minta bantuan terdekat dan mengaktifasi sistem respon kegawat daruratan. Apabila seseorang merespon, pastikan bahwa telepon itu berada di samping korban apabila keadaan itu memungkinkan. Yang keempat, cek tidak adanya pernafasan atau hanya gasping. Apabila tidak ada, segera mulai CPR dengan kompresi. Yang kelima, jawab pertanyaan dispatchers dan ikuti instruksi dispatchers. Yang keenam, kirim orang kedua untuk mendapatkan AED apabila orang tersebut memungkinkan. Kemudian untuk petugas layanan kesehatan, yang pertama pastikan tempat kejadian aman, yang kedua cek respon, yang ketiga berteriak minta bantuan terdekat atau mengaktifkan tim resusitasi, bisa mengaktifkan tim resusitasi pada saat tersebut atau sesudah memeriksa pernafasan dan pulsasi. Yang keempat, cek tidak adanya pernafasan atau hanya gasping dan cek pulsasi. Mengaktifkan dan mengambil AED atau peralatan kegawat daruratan baik oleh petugas kesehatan yang sedang sendiri ataupun orang kedua yang dikirim oleh penolong, harus dalam waktu sesegera mungkin sesudah tidak ada pernafasan dan tidak ada pulsasi yang menjadi dasar identifikasi cardiac arrest. Yang kelima, segera mulai CPR dan gunakan AED atau defibrilator jika itu memungkinkan. Yang keenam, apabila penyelamat kedua datang, lakukan CPR dengan 2 orang dan gunakan AED atau defibrilator. Ya, guideline AHA 2015 itu membagi rantai kelangsungan hidup menjadi 2 tahap, yakni tahap untuk respon terhadap cardiac arrest di dalam rumah sakit dan di luar rumah sakit. Rantai kelangsungan hidup cardiac arrest di luar rumah sakit itu bisa saya gambarkan, yakni mengenali dengan cepat dan mengaktifkan sistem ERS, kemudian segera mulai CPR, kemudian gunakan AED sesegera mungkin. Kemudian yang selanjutnya adalah bantuan hidup lanjut yang efektif, dan yang terakhir adalah perawatan sesudah cardiac arrest. Baik, yang pertama ya, mengenali dengan cepat dan mengaktifkan emergency response system atau ERS. Waktu adalah hal yang sangat penting ketika mendapatkan seseorang dalam kondisi tergeletak dengan henti jantung. Pengenalan tanda-tanda cardiac arrest dan mengaktifkan sistem kegawat daruratan dengan segera oleh orang di sekitar korban menjadi sangat penting. Kesalahan yang sering terjadi adalah ketika mendapatkan korban dalam kondisi pernafasan abnormal atau bahkan gasping. Pernafasan yang abnormal tersebut itu sering disalahartikan oleh orang di sekitar korban sehingga tidak melakukan tindakan apapun sampai petugas kesehatan itu datang. Nah, jika di tempat kejadian terdapat first aid provider, maka diharapkan first aid provider itu mampu mengenali kapan bantuan dibutuhkan dan bagaimana cara mendapatkan bantuan tersebut. Secara umum, korban tidak perlu dipindah tempat, kecuali pada kondisi khusus. Misalnya, jika tempat kejadian tersebut tidak aman, baik untuk korban ataupun penolong, maka pindahkan korban ke tempat yang lebih aman. Kemudian apabila seseorang tidak berespon dan masih bernafas normal, posisikan dengan posisi pemulihan miring ke lateral. Apabila orang tersebut tidak berespon dan tidak bernafas normal, lanjutkan tindakan dengan pedoman BLS. Kemudian, apabila seseorang mengalami cedera atau diduga cederanya pada leher, tulang belakang, panggul, atau pelvis, posisikan sesuai dengan posisi waktu kita menemukan orang tersebut, kecuali jika lokasi tersebut tidak aman atau posisi tersebut bisa menyumbat jalan nafas. Yang kedua, segera mulai cardiopulmonary resuscitation atau CPR. Bystander CPR adalah CPR yang dilakukan oleh seorang teman, anggota keluarga, dan atau siapa saja yang bisa membantu apabila seseorang dalam keadaan tidak sadar dan tidak responsif.
Pembaharuan guideline AHA meminimalkan proses untuk memulai CPR, bahkan bystander tidak perlu memeriksa pulsasi karena bisa memperlambat dimulainya CPR. Nah, saat ini tindakan penyelamatan hidup seseorang sudah menjadi keterampilan yang cukup sederhana bagi yang mau belajar. AHA ECC Komite merekomendasikan apabila bystander CPR tidak terlatih CPR dan bystander tersebut harus memberikan hands-only CPR, maka bystander harus tetap melakukan hands-only CPR sampai peralatan automated external defibrillator atau AED itu tiba dan siap untuk digunakan atau penyedia emergency medical service atau EMS sudah mengambil alih perawatan korban. Apabila bystander sebelumnya telah terlatih CPR dan percaya diri dalam kemampuannya dalam memberikan nafas bantuan, maka bystander harus memberikan CPR konvensional dengan menggunakan perbandingan 30:2. Jika bystander sebelumnya sudah terlatih tetapi tidak percaya diri dalam memberikan bantuan nafas, maka harus terus melakukan hands-only CPR sampai peralatan AED itu tiba dan siap untuk digunakan atau penyedia EMS mengambil alih perawatan korban. Lakukan CPR yang berkualitas dengan kriteria, pastikan kompresi dada dengan frekuensi yang cukup. Pastikan kompresi dada dengan kedalaman yang cukup. Memberikan waktu dada untuk kembali recoil di antara kompresi, meminimalkan interupsi pada waktu dilakukan kompresi, hindari ventilasi yang berlebihan. Pembaharuan pelaksanaan CPR sesuai guideline AHA 2015 adalah yang pertama, pada korban kardiak arrest dewasa, kompresi dada dilakukan dengan frekuensi 100 sampai dengan 120 kali per menit. Yang kedua, kedalaman CPR minimal 2 inci atau 5 cm. Hindari pemberian kompresi lebih dari 2,4 inci atau 6 cm. CPR boleh dihentikan apabila yang pertama korban ROSC, yang kedua tidak ada respon terhadap CPR yang diberikan selama 30 menit, yang ketiga permintaan keluarga, dan yang keempat itu penolong lelah. Kemudian untuk komplikasi CPR. Nah, komplikasi itu terjadi sangat jarang, hanya sekitar 1%. Komplikasi yang bisa terjadi diantaranya hipotensi pasca ROSC, shock kardiogenik, cedera abdomen, fraktur tulang iga terjadi lebih sering, kemudian didapatkan angka insidensinya sepertiga pada otopsi. Data lain itu memperlihatkan fraktur tulang iga hanya terjadi pada 2% korban yang dilakukan CPR oleh bystander. Kemudian yang ketiga, gunakan automatic external defibrillator atau AED sesegera mungkin. Langkah-langkah untuk menggunakan AED sebagai berikut. Yang pertama itu nyalakan AED, buka dada korban dan keringkan. Ini untuk memastikan PAD AED itu bisa menempel dengan baik. Kemudian letakkan pada pad AED itu pada dada pasien yang terbuka dan kering. Letakkan salah satu pad pada dada sebelah kanan atas dan yang lainnya pada dada kiri bawah. Ya. Kemudian pasang konektor ke alat AED itu jika diperlukan. Yang selanjutnya AED akan menganalisa irama jantung atau tekan tombol analyze. Perintahkan orang di sekitar termasuk bystander untuk menjauh. Korban tidak boleh tersentuh saat AED menganalisa irama karena menyebabkan salah baca. Nah, apabila AED menginstruksikan itu perlu dilakukan shock, maka pastikan tidak ada orang termasuk penolong yang menyentuh pasien. Teriakkan semua orang menjauh. Berikan shock dengan menekan tombol shock. Setelah memberikan shock atau tidak ada instruksi shock, lakukan CPR selama 2 menit. Lanjutkan sesuai petunjuk AED. Kemudian yang keempat, bantuan hidup lanjut yang efektif. Apabila petugas EMS datang, maka akan segera dilakukan pemberian bantuan hidup lanjut dan segera dikirim ke rumah sakit. Yang kelima, perawatan lebih lanjut post cardiac arrest. Apabila pasien return of spontaneous circulation atau ROSC, perawatan pasca cardiac arrest itu harus segera diberikan. Hal yang penting adalah penanganan hipoksemia dan hipotensi serta
diagnosis dan perawatan lebih dini penyakit dasar yang menyebabkan cardiac arrest. Pada pasien yang ROSC, lebih dari 70% korban di Eropa dilakukan angiografi koroner segera. Kemudian masuk ke bab prognosis, angka kelangsungan hidup pasien yang mengalami cardiac arrest di luar rumah sakit yakni lebih dari 50%. Nah, jika didapatkan irama awal yang terdokumentasi adalah fibrilasi ventrikel atau takikardi ventrikel, tetapi apabila irama awalnya adalah PEA atau asistol, maka angka kelangsungan hidupnya menjadi 6 sampai dengan 10%. Pemulihan neurologis seperti sebelumnya terjadi lebih dari 50% korban, dan tidak terjadinya kelainan neurologis yang berat terjadi pada kurang dari 20%. Selain itu, cardiac arrest yang berkepanjangan dan tidak segera sampai di rumah sakit juga ikut menentukan. Dari seluruh penjelasan bisa ditarik kesimpulan bahwa cardiac arrest atau henti jantung adalah salah satu kegawat daruratan jantung yang harus ditangani dengan segera. Angka kejadiannya di Amerika itu berkisar 180.000 sampai dengan 250.000 setiap tahun, dan sebagian besar tersebut di luar rumah sakit. Di Amerika sekitar 300.000 orang mengalami cardiac arrest di luar rumah sakit setiap tahun dan 92% meninggal. Penyebab cardiac arrest yang berasal dari jantung antara lain penyakit jantung koroner, kardiomiopati, dan kelainan jantung lainnya. Upaya pemberian pertolongannya juga terus berkembang. Pembaharuan guideline menekankan bahwa pemberi pertolongan pertama hendaknya dilakukan oleh orang yang berada di sekitar korban, bukan menunggu petugas pelayanan kesehatan dengan tetap mengacu pada rantai kelangsungan hidup. Guideline AHA untuk resusitasi kardiopulmoner dan perawatan kegawat daruratan kardiovaskuler 2015 bahkan menekankan mengenai keberadaan ponsel di mana-mana yang bisa digunakan penolong untuk menelpon dispatchers dengan tetap berada di samping korban. Dengan demikian, diharapkan angka kelangsungan hidup korban itu akan meningkat jika irama awal yang terdokumentasi fibrilasi ventrikel atau takikardi ventrikel prognosisnya akan lebih baik 50% dibandingkan dengan PEA ataupun asistol yakni 6 sampai dengan 10%.